Halo teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan materi aturan sinus dan kosinus dalam sesi pembahasan latihan soal. Nah, kita ulang kembali ya, kita ingat lagi apa itu rumus aturan sinus dan kosinus. Rumus ini berlaku pada segitiga ABC. Segitiganya tidak harus segitiga siku-siku, ini bisa segitiga sembarang. Kemudian kita tentukan di sini ada sisi-sisi ABC. Perhatikan penempatan sisi ABC. Sisi A kecil itu posisinya di depan sudut A. Sisi B kecil di depan sudut B dan sisi C kecil di sini di depan sudut C. Kemudian, bagaimana rumus aturan sinus dan kosinusnya? Kita ke rumus aturan sinus dulu nih yang bawah. Rumus aturan sinus itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi ini adalah perbandingan antara sisi dengan sinus sudut yang ada di depannya. Jadi sisi dan sudutnya berpasangan. Begitu juga dengan B per sin B dan C per sin C. Sedangkan untuk aturan kosinus di sini ada 3 rumusnya, tapi sebenarnya intinya cuma satu. Yang pertama adalah A kuadrat sama dengan sisi yang lainnya dikuadratkan lalu dijumlah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C dikali cos A. Dikalinya cos A. Nah, perhatikan bahwa kosinus sudutnya ini, sudutnya ada di depan sisi A. Jadi kosinus sudutnya ini berpasangan dengan sisi yang dikuadratkan yang ada di ruas kiri. Jadi kalau diganti-ganti hurufnya nggak bingung. Seperti misalnya kalau mau B kuadrat. Sisi B kuadrat di sini, ini B kuadrat sama dengan dua sisi lainnya kita kuadratkan. A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos B. Jadi berpasangan dengan sisi B yang ada di depannya. Begitu juga dengan rumus C kuadrat. Kemudian nanti kalau di soal nggak akan diberi petunjuk ini pakai aturan sin atau aturan cos ya rumusnya. Maka kita bisa menggunakan trik seperti ini. Kita akan melihat nanti kalau di soal yang diketahuinya tuh apa. Kalau untuk aturan sinus, biasanya soal yang menggunakan aturan sinus itu yang diketahui adalah sisi, dan sudut. Sudutnya ditulis U ya supaya tidak sama dengan sisi S. Lalu selain polanya sisi-sisi sudut yang diketahui, bisa juga polanya sudut, sisi. Nah, maksudnya sisi-sisi sudut atau sudut-sudut sisi ini seperti apa sih? Nanti kita lihat langsung di soal ya. Langsung kita lihat kalau cirinya soal mana yang pakai rumus aturan kosinus. Nah, kalau untuk aturan kosinus itu biasanya yang diketahui bentuknya atau polanya adalah sisi, dan sisi. Jadi diketahui 3 sisi. Atau bisa juga yang diketahui polanya sisi, sudut, sisi. Gitu. Ingat ya, kalau aturan sinus SSU atau UUS, sedangkan aturan kosinus ketiga sisinya atau SUS, sisi, sudut, sisi. Oke, kita akan langsung masuk ke latihan soal. Kita akan menentukan soal ini pakai aturan sin atau aturan cos ya. Ada beberapa soal di sini, ada 5. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari nomor 1. Pada segitiga ABC diketahui panjang AB 15, AC 21 dan sin C adalah 3/7. Berapa nilai dari kosinus B? Supaya lebih jelas, kita akan gambar dulu segitiga ABC-nya seperti apa. Kita akan gambar sketsanya. Nah, seperti tadi triknya kita mau pilih aturan sin atau aturan cos ya. Kita lihat yang diketahui itu apa, polanya itu seperti apa.
Ini adalah sisi. Kemudian kita geraknya kemana sih? Kita lihat di sebelahnya. Di sebelahnya ini kan kosong nih, sudut B nggak ada, sisi BC itu nggak ada. Berarti kita geraknya ke sebelah kiri ya. Pas di sebelah kirinya itu ada sisi juga yang diketahui. Sisi. Kemudian ada sin dari sudut C. Berarti ini adalah sudut yang diketahui. Maka polanya bisa kita lihat yang diketahui adalah sisi, sisi, dan sudut. Ingat tadi kalau yang diketahui SSU berarti kita akan pakai aturan sinus atau aturan sin. Aturan sin itu adalah perbandingan sisi dengan sinus sudut di depannya. Nah, sin yang diketahui ini kan adalah sin C. Berarti kita akan memakai sisi C. Jadi C per sin C. Kemudian lihat nih yang ditanya apa? Yang ditanya kosinus sudut B kan. Maka kita akan memakai sisi B. B per sin B. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. Sisi C itu adalah sisi yang di depan sudut C. Berarti sisi yang panjangnya 15. Sin C sudah diketahui 3/7. Kemudian sisi B berarti sisi yang di depan sudut B. Di depannya itu adalah sisi yang 21 cm. Sin B belum tahu. Nah, sekarang kita cari sin B. Kita kali silang, jadi 15 dikali sin B sama dengan 3/7 dikali 21. Sederhanakan, jadi sin B sama dengan 9/15. Bisa dibagi 3 lagi, jadi 3/5. Ini adalah nilai dari sin B. Lalu bagaimana mencari cos B? Kita akan menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Jadi kita akan membuat segitiga baru. Siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena sin konstan itu kan bisanya untuk di segitiga siku-siku. Nah, kita tentukan misalnya ini adalah sudut B. Jadi ini segitiga yang beda ya, berbeda dengan segitiga ABC pertama tadi. Ini bantuan untuk nyari cos B. Kemudian rumusin masih ingat kan? Rumusin itu adalah depan per miring. Berarti sisi depan panjangnya 3, miringnya panjangnya 5. Untuk mencari cos B, rumusnya adalah samping per miring. Sisi sampingnya belum tahu. Di sini. Ini sisi samping. Sisi sampingnya kalau pakai Pitagoras dapat 4 panjangnya. Jadi sampingnya 4, miringnya 5. Maka nilai dari cos B ini kita dapat hasilnya adalah 4/5. Berikutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 diketahui pendaki menaiki bukit dengan kemiringan 30 derajat dari titik P dan sampai ke puncak Q dalam waktu 3 jam. Kemudian ia menuruni bukit dan sampai di titik R, turun berarti dari Q ke R dalam waktu 2,5 jam. Jika kecepatan rata-rata pendaki tersebut 3 km per jam, berarti ini ada kecepatan. Tentukan besar sudut kemiringan bukit tersebut dari titik R. Maka yang ditanyakan adalah sudut R yang di sini, berapa derajat. Nah, ini ilustrasinya bukitnya dalam bentuk segitiga, sketsanya. Kemudian diketahui ada sudut 30 derajat, tapi sisi PQ dan QR itu bukan panjangnya atau bukan jarak dari titik P ke titik Q. Itu adalah waktu 3 jam dan 2,5 jam. Lalu kita harus cari dulu nih berarti jarak dari P ke Q. Berarti ini berhubungan dengan kecepatan. Kalau dia punya kecepatan 3 km per jam dan ditempuh dalam waktu 3 jam, maka jaraknya itu berapa kilometer dari P ke Q?
Kita akan menggunakan rumus kecepatan. Rumus kecepatan ada rumus di fisika itu kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Karena kita mau mencari jaraknya, berarti rumusnya kecepatan dikali waktu. Kita akan mencari jarak PQ dulu. Kecepatannya adalah 3 dikalikan dengan waktunya 3 jam, maka PQ itu 9. Satuannya kilometer ya, karena di situ kilometer per jam. Kemudian jarak QR, V kali T, kecepatannya 3, waktunya 2,5 jam. Maka 7,5 kilometer. Berarti sekarang kita sudah punya ini 9 panjangnya dan ini 7,5. Yang ditanyakan adalah sudut R. Sekarang kita lihat yang diketahui polanya seperti apa supaya bisa menentukan rumus aturan sin atau cos. Di sini ada sudut U, di sini ada sisi, kemudian di sini ada sisi juga. Polanya adalah sudut, sisi, sisi. Kalau ingat tadi di depan, polanya nggak ada nih yang bentuknya USS. Tapi kalau misalnya kita balik urutannya, kita bacanya terbalik dari sini ke kiri, polanya bisa ditulis sisi, sisi, sudut. SSU itu sama seperti pola untuk rumus aturan sin. Gitu. Jadi kita akan pakai aturan sin. Nah, aturan sinnya gimana nulisnya? Di situ ada sudut P. Kalau sudut P pasangannya sisi P kecil, berarti P per sin P sama dengan sisinya mana lagi yang diketahui? Ada sisi PQ. PQ itu adalah di depan sudut R. Berarti sisi R kecil per sin R. Sisi P kecil itu berarti di depan sudut P ya. Sisi QR sama saja. 7,5. Sin P berarti sin 30 derajat. Sedangkan sisi R tadi di depan sudut R berarti yang 9 per sinus R. Sudut R-nya belum tahu, kita cari. Kemudian kita kali silang. 7,5 dikali sin R sama dengan 9 dikali sin 30, itu adalah 1/2. Sin R sama dengan 9 per 2 ya ini ya, dibagi 7,5. Dibagi 7,5 itu sama saja dibagi 2/15. Coret 2-nya, jadi 9/15 sederhanakan lagi, bagi 3 jadi 3/5. Maka sin R sama dengan 3/5. Lalu kalau ingat-ingat di tabel, kan sudut istimewa nggak ada tuh yang sinnya sama dengan 3/5. Maka ini kalau mau mencari sudutnya dalam bentuk derajat, ini pakai kalkulator. Atau kalau misalnya tidak pakai kalkulator, cara menulis sudutnya adalah R sama dengan arca sin 3/5. Kalau misalnya kita coba pakai kalkulator, ternyata dapat sudut R-nya, ini sudut R ya, simbol sudut. Sudut R sama dengan 36,87 derajat. Ini hasilnya. Soal nomor 3. Ini soal cerita lagi. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 60 mil dengan arah 40 derajat dari A. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 90 mil. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 90 mil dengan arah 160 derajat dari B.
Nah, untuk soal ini karena sulit nih membayangkan posisi A, B, dan C-nya, kita akan buat sketsanya, gambarnya. Langkah menggambarnya adalah kita buat satu titik dulu. Nah, titik awalnya itu kan berangkatnya dari A. Maka kita buat titiknya pertama adalah ada titik A. Kemudian dia ke pelabuhan B, itu arahnya 40 derajat dari A. Cara membuatnya adalah ini kita buat garis bantu dulu, garis mendatar. Lalu 40 derajat dari sini. Kira-kira segini ya, 40 derajat sejauh 60 mil. Ini berarti ya posisi titik B. Kemudian dari B dia ke pelabuhan C. Arahnya 160 derajat. Nah, karena ada arahnya lagi nih, sudutnya lagi, kita buat garis mendatarnya dulu buat patokan jalannya. 160 derajat, sekitar segini. Kemudian kita buat C-nya berapa? 90 mil, agak panjang nih, agak nabrak nih. Ini posisi C. Lalu yang ditanya jarak terdekat A ke C. Oh, berarti AC yang dicari panjangnya. Ini. Kalau kita lihat segitiganya, yang diketahui ada AB panjangnya 60, lalu BC, jarak B ke C 90 mil tadi. Tapi sudutnya belum tahu nih. Nah, kita akan gunakan sudut-sudut arah putarnya ini untuk mencari sudut yang ada di dalam segitiga ABC. Pertama, di sini kan ada sudut 40 derajat. Kemudian, perhatikan sudut B yang di sebelah sini. Ini adalah pasangan sudut dalam sepihak dengan sudut 40 derajat tadi. Dua sudut ini bisa disebut sudut dalam sepihak karena dua garis horizontal yang kita buat tadi sebagai garis bantu itu garisnya sejajar. Maka sudut B yang di sini besarnya adalah 140 derajat. Karena pasangan sudut dalam sepihak itu jumlahnya harus 180 derajat. Nah, begitu itu menggunakan konsep sudut dalam sepihak yang sudah pernah dipelajari waktu SMP. Selanjutnya, sepertinya kita bisa cari sudut B yang di dalam. Yang ini. Kalau kita lihat dalam satu putaran itu sudut B yang di luar ada 160, ada 140. Nah, sisanya kan yang di dalam. Berarti sudut B yang di dalam kita bisa cari satu putaran kan 360 dikurang 160 dan 140 derajat. Sama dengan 60 derajat. Oke, berarti kita dapat sudut B 60 derajat. Dapat satu sudut, sekarang kita tinggal menentukan rumus mana yang akan dipakai. Kita cari polanya dulu. Yang diketahui ini ada sisi. Kemudian di sebelahnya sisi ada sudut 60 derajat. Di sebelahnya sudut ada sisi lagi 90 mil. Berarti polanya di sini adalah SUS. Kalau untuk pola sisi sudut sisi, gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus itu gimana tadi? Ingat, ada sudut nih di sini, ada nih di pojok. Sudut di sini harus berpasangan dengan sisi yang ada di sini. Maka satu-satunya sudut yang diketahui nih si 60 derajat nih, mana ya? Ini sudut 60 derajat itu berpasangan dengan sisi AC. Maka rumusnya AC kuadrat sama dengan, kita kuadratkan ya sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya ada 60, ada 90. Harus dikurang 2 dikali 60 dikali 90 dikali cos sudutnya 60 derajat. Ingat, sudut berpasangan dengan sisi yang di ruas kiri. Selanjutnya kita hitung 30
3.600 ditambah 8.100 dikurang 10.800 dikali cos 60 derajat sama dengan 1/2, lalu AC-nya kan belum tahu, tulis aja AC kuadrat. 3.600 ditambah 8.100 11.700 dikurang 10.800 dikali setengah berarti 5.400. Ini hasilnya sama dengan 6.300. Ini masih AC kuadrat. Berarti buat dapat panjang AC atau jarak dari A ke C harus di akar 6.300. Ini sama dengan 6.300 itu kan sama dengan 900 dikali 7. 900 itu akarnya adalah 30. Jadi 30 akar 7 km. Jarak dari A ke C. Selanjutnya soal yang nomor 4. Nomor 4 ini ada segitiga lagi, segitiga KLM. Kita gambar lagi segitiganya. Sisi KM-nya 5, sisi LM-nya 4, dan KL-nya 2 akar 3. Berapakah nilai dari tangan M? Tangan M berarti yang di sini, sudut M-nya. Lalu ini pakai aturan sin atau aturan cos. Lihat lagi yang diketahui. Yang diketahui ini sisi tiga-tiganya, berarti sisi, sisi, dan sisi. Kalau diketahui 3 sisi berarti pasti pakai aturan cos. Nah, aturan cos, lihat lagi sudutnya, jangan lupa nih, sudutnya harus berpasangan dengan sisi yang di ruas kiri. Karena yang ditanya adalah tangan M, berarti berhubungan sama sudut M. Sisi yang di ruas kiri itu sisi yang 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 kuadrat sama dengan sisi lainnya dikuadratkan, 4 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang 2 dikali 4 kali 5 kali cos M. 2 akar 3 dipangkatkan 2 berarti 12. Ini 16 ditambah 25. Ini 40 dikali cos M. Ini biasanya pakai tanda kurung aja biar nggak salah. Jadi jangan 40-nya dikurangin sama 16 dan 25 yang di depan, karena 40-nya ini harus dikali sama cos M-nya dulu. Kemudian 40 cos M-nya kita pindahin aja ke ruas kiri, karena di sini min, pindah jadi plus. Jadi plus 40 cos M sama dengan 16 tambah 25 dikurang 12. 40 cos M sama dengan 29 cos M sama dengan 29/40. Kalau sudah punya cos M, bisa cari nilai tangan M pakai bantuan segitiga siku-siku. Jadi buat segitiga siku-siku dulu. Ini segitiganya berbeda dengan segitiga yang di atas tadi. Ini buat bantuan nyari tangan. Cos itu kan rumusnya samping per miring. Jadi sampingnya 29, miringnya 40. Kalau mau cari tangan M, berarti harus ada sisi depan dan sisi samping. Kalau dicari pakai Pitagoras, ini dapatnya akar 759. Berarti tangan M-nya adalah sisi depan akar 759 per sisi sampingnya 29. Ini nilai dari tangan M.
Yang terakhir soal nomor 5, perbandingan sudut segitiga MAT adalah sudut M banding sudut A dan banding sudut T 3 banding 4 banding 5. Tentukan perbandingan dua sisi terpendeknya. Perbandingan sudutnya 3 banding 4 banding 5. Kita bisa tahu sudutnya tuh besarnya berapa derajat dengan cara sudut dalam segitiga itu kan totalnya 180 derajat. Nah, ini perbandingannya totalnya adalah 3 tambah 4 tambah 5 itu 12. Berarti kita bisa cari nih besar masing-masing sudutnya. Misalnya cari sudut M dulu. Sudut M itu perbandingannya 3. Jadi 3 per 12 dikali 180 derajat. Ini sama dengan 45 derajat. Kalau sudut A itu yang perbandingannya 4. Berarti 4 per 12 dikali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut T sisanya 5 per 12 dikali 180 derajat sama dengan 75 derajat. Ini adalah sudut pada segitiga MAT 45, 60, dan 75 derajat. Yang ditanya adalah perbandingan dua sisi terpendek. Dua sisi terpendeknya itu adalah berarti di depan dua sudut terkecil. Berarti sisi yang terpendek itu yang di depan 45, satu lagi sisi terpendek kedua yang di depan 60. Jadi kita pakai ini sisi M kecil, ini sisi A kecil. Jadi yang sudutnya 75 dan sisi T kecil ini nggak dipakai di perbandingan. Nah, karena ini sudah jelas kelihatan perbandingan sisi dengan sudut yang berpasangan, jadi kita pakai aturan sin. Sisinya mulai dari sisi A per sin A sama dengan sisi M per sin sudut M. Sisi A itu kita nggak tahu panjangnya, jadi pakai simbol atau variabel A aja. Kemudian sudut A itu besarnya 60. Lalu sisi M juga pakai variabel M, dan sinus M, sin M, sudut M 45, berarti sin 45. Kita ubah perbandingannya jadi perbandingan sisinya, jadinya A per M sama dengan sin 60 derajat per sin 45 derajat. A per M atau A banding M itu sama dengan sin 60 setengah akar 3 sin 45 setengah akar 2. Boleh disederhanakan setengahnya, jadi A banding M itu sama dengan akar 3 banding akar 2. Ini perbandingan dua sisi terpendek dari segitiga MAT. Selamat belajar ya.